Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para alimul ulama, para kiai, para asatid yang hadir pada kesempatan malam hari ini, alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Mohon maaf jikalau namanya tidak dapat saya tata satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Dan juga yang saya hormati para kesepuhan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terkhusus dan istimewa yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada almarhum Ibu Ina binti Bapak Inin, yang malam hari ini bertepatan dengan malam ke-40 harinya beliau meninggalkan kita. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di raudhah min riyadil jinan. Amin ya Rabbal. Begitupun keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin. Amin. Diberikan sehat wal afiat, sehat panjang umur. Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Allah lancarkan dan barokahkan rezekinya. Allah kabulkan doa-doanya, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada seorang ulama ahli hikmah pernah berkata, at-tayyibun la yajtami'una sudufatan walakin tajma'uhum nawayahum. Di mana seorang ulama ahli hikmah pernah berkata, at-tayyibun la yajtami'una sudufatan. Orang-orang yang baik itu mereka tidak berkumpul secara kebetulan. Walakin tajma'uhum nawayahum, akan tetapi mereka dikumpulkan oleh niat-niat baik mereka. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya beliau pernah menyampaikan, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah fanzur fi madza yukibuka. Di mana beliau katakan, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah, apabila kita ingin tahu seberapa tinggi tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanzur fi madza yukibuka, maka lihatlah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita. Maka Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid juga beliau pernah menambahkan, wa bimadza yushghiluka wa biman yujlisuka. Jikalau kita ingin tahu seberapa tinggi tempat kita di sisi Allah, seberapa baik tempat kita di sisi Allah, maka lihatlah dengan siapa Allah dudukkan kita, dan dengan apa Allah menyibukkan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya pada malam hari ini kita berkumpul di malam yang sangat baik, Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Kita berkumpul di tempat yang baik. Di sini kita mengamalkan amalan-amalan yang baik. Kita berzikir dan berdoa kepada Zat yang Maha Baik. Kita akan berselawat kepada manusia yang paling baik. Dan di sini pun kita berkumpul bersama orang-orang yang baik. Maka insya Allah wasilah duduk kumpulnya kita di sini
ini menjadi salah satu bukti bahwasanya kita semua yang duduk kumpul di sini adalah orang-orang yang mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Biar kata tadi habis maghrib hujan segala macam tidak menyurutkan niat kita untuk datang ke tempat ini. Maka duduk kumpulnya kita di sini adalah perkara yang sangat baik, perkara yang baik. Dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan kita. Karena sekecil apapun kebaikan kita yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dasarnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka acara tahlilan seperti ini, Pak, selain kita duduk berkumpul di sini, kita bersama-sama membantu mendoakan almarhum dan almarhumah daripada keluarga Sahibul Bait. Duduk kumpulnya kita di sini juga ini menjadi penghibur bagi keluarga Sahibul Bait. Senang keluarga Sahibul Bait kalau melihat banyak orang yang mendoakan kedua orang tuanya. Senang keluarga Sahibul Bait kalau melihat banyak orang yang datang, senang. Maka ini perkara yang baik. Maka sesibuk apapun kita, jikalau ada saudara, tetangga, sahabat kita yang meninggal, sempetin buat datang, insya. Ditambah lagi pada malam hari ini kita juga bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah. Karena saya yakin bapak-bapak punya kesibukannya masing-masing. Kadang-kadang setiap hari susah ketemu. Tapi wasilah malam hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi. Alhamdulillah. Sebab kata baginda Rasul, siapa orang yang rajin silaturahmi, pertama umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Sebab saya yakin jikalau seandainya pada malam hari ini Allah utus malaikat Ijrail untuk turun ke tempat ini, ketika Allah panggil Ijrail, wahai Ijrail, kemari, siap ya Allah. Ada apa? Turun ke Kemang. Kemana? Ke rumah di mana? Dekat pasar Kemang. Ngapain ya Rob? Cabut nyawa hambaku. Siap ya Rob. Turun Ijrail ke Kemang. Pas nyampe pasar Kemang, Ijrail nyari mana ini orang lagi pada kumpul. Oh, nemu di sini. Pas nyampe kemari, Ijrail bingung. Kenapa? Di sini banyak orang. Lupa nanya sama Allah, pengen nyabut nyawa siapa? Balik lagi Ijrail kepada Allah, ya Rob, di tempat itu banyak orang. Ini saya nyabut nyawa siapa ya Rob? Apa kata Allah? Cabut nyawa hambaku. Yang mana? Yang ada di situ banyak. Yang mana? Yang lagi tahlilan banyak juga. Yang mana? Yang tahlilannya pakai celana. Turun Ijrail kemari, nyariin bapak-bapak yang tahlilannya pakai celana. Dilihatin, oh ternyata banyak yang pakai celana. Balik nanya, ya Rob, ini bapak-bapak yang lagi tahlilan pakai celana, lagi khusyuk ngaji, khusyuk tahlil, khusyuk dengerin ustadznya ceramah. Kira-kira gimana? Lanjutin apa jangan? Apa kata Allah? Kalau memang begitu, jangan panjangin umurnya. Alhamdulillah, dipanjangin umurnya, Pak. Balik nanya Ijrail, sampai kapan dipanjangin umurnya? Kata Allah, sampai bubar tahlilan. Maka yang tahlil pakai celana jangan bubar dah, udah yang dibayar. Takut dipegang sama Ijrail tadi depan. Tapi insya Allah Pak, wasilah kita silaturahmi, Allah akan panjangkan umur kita. Amin ya rabbal. Karena dulu ada sebuah kisah Pak, ada seorang wanita yang di kampung itu terkenal sebagai ahli maksiat, ahli dosa. Pernah suatu ketika wanita ini pulang ke rumah. Pas di tengah-tengah perjalanan, ini wanita melihat seekor anjing, seekor anjing yang sedang lemas kehausan. Tiba-tiba wanita ini kasihan sama seekor anjing ini. Akhirnya dicopot dia punya sepatu, diambilkan air dan dikasih minum itu anjing. Sampai anjing itu yang tadinya lemes bisa diri lagi, bisa jalan lagi. Singkat cerita, tidak lama ini wanita meninggal dunia. Dan di kampung itu
ada seorang yang soleh bermimpi melihat wanita itu di dalam kuburannya mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa. Kuburannya menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi taman-taman surga. Bingung orang soleh ini. Ini wanita kan di kampung ini dicap sebagai ahli maksiat, ahli dosa. Tapi kok kenapa di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan? Maka orang ini bertanya, wahai fulana, wahai wanita, kami kenal engkau di kampung ini sebagai ahli maksiat, ahli dosa. Tapi kok kenapa ketika engkau meninggal di alam kuburmu engkau mendapatkan kenikmatan? Kenapa bisa demikian? Apa kata ini wanita? Dulu ketika aku pulang maksiat, aku pulang melakukan perbuatan dosa, ketika aku ingin ke rumah, aku menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian aku copot sepatuku, aku ambilkan air dan kasih minum itu anjing. Sehingga anjing yang tadinya lemes bisa jalan dan bisa lari. Wasilah kebaikan kecil itu yang aku lakukan sehingga aku pulang ke rumah, Allah berikan aku taufik hidayah sehingga pada hari itu aku bertaubat kepada Allah, aku beribadah kepada Allah, dan tidak lama Allah cabut nyawa saya. Oleh sebab kebaikan itu saya mendapatkan kenikmatan di alam kubur ini. Subhanallah, Pak. Ini seorang wanita ahli maksiat, ahli dosa. Ketika pulang ke rumah menemukan seekor anjing yang sedang kehausan, dikasih minum sampai anjing itu bisa jalan lagi. Wasilah kebaikan kepada seekor anjing itu membuat Allah ridho, sehingga Allah berikan taufik hidayah, sehingga ia bertobat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini melakukan kebaikan kepada seekor anjing. Apalagi jikalau kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia, apalagi kalau kita melakukan kebaikan kepada sesama muslim, apalagi kalau kita melakukan kebaikan kepada sesama saudara-saudara kita, maka insya Allah ketika kebaikan kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu, Pak, kebaikan kecil apa yang kita lakukan yang di situ terdapat ridho Allah, sehingga Allah berikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Pun kita tidak pernah tahu dosa kecil apa yang kita lakukan yang di dalam dosa itu terdapat murka Allah, sehingga kita sengsara hidup di dunia maupun di akhirat. Maka intinya teruslah lakukan kebaikan meskipun diri kita belum menjadi orang yang baik, dan teruslah lakukan kebaikan meskipun terkadang kebaikan kita diabaikan oleh orang yang pernah kita berikan kebaikan, dan teruslah lakukan kebaikan sampai akhir hayat kita hidup di dunia ini. Karena kuncinya tanamkan dalam hati kita, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata, salah arti, salah makna, salah penyampaian, jikalau ada, mohon sekiranya untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena habis ini masih ada tahlil dan seterusnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kita doakan almarhumah Ibu Ina binti Bapak ini, kita doakan mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, sehat afiat, sehat panjang umur. Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah lancarkan dan barokahkan rezekinya, dan Allah berikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.